Langsung gabung soalnya jam 10:05, berarti 2 menit lagi ya. Kita bakal langsung mulai nih PJTD-nya. Yuk, kita langsung ajakin aja ya. Yuk Kang Teteh, kita on cam ya. Yang bisa pasang virtual background-nya langsung pasang aja. Biar kita lihat nih teman-teman Loners 5 kita nih yang cantik yang ganteng, senyumnya dikeluarin masih pagi. Ayo nih, masih banyak yang belum on cam. Yuk, kita mau mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, Akang Teteh pada sehat? Waduh, senyumnya manis-manis nih, masih pagi. Gimana nih, pada sehat? Alhamdulillah teh sehat. Alhamdulillah sehat. On mic ya, kita rain PJTD kali ini. Nah, kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelatihan jurnalistik tingkat dasar Tes 5 UPI pekan ke-1 ini. Nah, Akang dan Teteh perkenalkan dulu, nama saya Feby Resita Anindya yang akan memandu acara PJTD kali ini. Nah, Akang dan Teteh pasti nanya ini, PJTD teh kayak gimana? PJTD itu apa? Nih Akang dan Teteh, aku kasih tahu ya. PJTD ini pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Nah, di sini kalian akan dibekali sebelum masuk ke UKM Pers 5. Nanti nih, kalau misalkan ada yang mau masuk divisi video dan foto, kalian juga bakal tahu nih dasar-dasarnya jurnalistik itu kayak apa, radio kayak apa. Jadi kita semua tahu dasar-dasarnya untuk masuk ke UKM Pers 5. Nah, untuk Kang dan Teteh, biar kita lebih semangat nih, aku mau kasih satu jargon. Nanti kalian harus tahu nih jargon Pers 5 itu, nanti aku bakal nunjuk random salah satu di antara kalian. Nanti kalian yang bakal peragain. Setuju nggak? Setuju? Setuju ya, kalau ngangguk-ngangguk berarti setuju. Nah, jargonnya ini nih, Pers 5 UPI, Be Creative Minority. Gimana? Gampang kan? Ingat? Aduh, si Teteh langsung meragain nih. Sekali lagi nih, aku peragain. Kalau misalkan nggak hafal, keterlaluan. Ini mah udah 2 kali ini mau meragain ya. Nih,
Lihat ya, harus simak dengan baik-baik. Pers 5 UPI, Be Creative Minority. Nih, sekarang biar lebih semangat, aku tunjuk nih ya, salah satu yang senyumnya paling manis nih, yang bakal ngambil kita bakal lebih semangat nih, dari Akang Teku Rafli. Boleh Akang Teku Rafli. On cam Kang, sama on mic. Sok Kang, langsung dipimpin jargonnya apa? Pertamanya gimana teh? Jargonnya mau tahu. Pertamanya, Pers 5 UPI, Be Creative Minority. Gitu Kang. Si Akang kan tadi udah 2 kali atuh Kang. Sok udah 3 kali ini mah. Kalau masih nggak bisa, aduh si Akang ini mah. Sok langsung aja Kang. Dipimpin. Tapi harus semangat Kang. Siap teh. Ya, sok langsung Kang. Be Creative Minority. Nah, kurang semangat Kang. Soalnya Akang Tetehnya nggak on mic ini mah. Akang dan Teteh on mic dulu biar lebih pecah acaranya. Gimana nih? Sok on mic dulu. Nah, sok Kang, sekali lagi Kang. Yang semangat atuh Kang, senyumnya diliatin, giginya diliatin Kang. Biar ganteng cana si Akang kelihatannya. Sok Kang, langsung dipimpin Kang. Pers 5 UPI, Be Creative Minority. Wah, tepuk tangan nih buat kita semua. Masih pagi, tapi semangatnya nggak kalah nih. Nah, buat Akang dan Teteh, karena rangkaian acara selanjutnya sangatlah luar biasa. Gimana nih? Kita masuk ke acara inti aja, mau nggak nih? Tapi nih, sebelumnya ada sambutan-sambutan dari Akang dan Teteh Pers 5 yang sangat luar biasa. Kita panggilin aja ya. Ada sambutan dari Ketua Pelaksana, Teh Nabila Nur Azizah. Kita sambut dengan meriah nih. Mangga Teh Nabila Nur Azizah. Makasih. Selamat datang, Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang saya sampaikan atas segala limpahnya dan bisa kita berkumpul untuk melaksanakan pelatihan jurnalistik tingkat dasar tahun 2020. Yang terhormat kepada Teh Siti Nurjana selaku pimpinan umum Pers 5 2020, yang terhormat kepada pemateri serta para peserta pelatihan jurnalistik yang dirahmati Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada para teman-teman yang sudah meluangkan waktunya sehingga bisa hadir dalam acara pelatihan jurnalistik tingkat dasar tahun 2020 ini. Dan juga saya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja keras dan sangat kompak sehingga acara ini bisa dapat terlaksana. Memberikan pelatihan, informasi, dan pengetahuan dalam bidang publikasi, penulisan karya tulis, sehingga kalian bisa mengetahui bagaimana di bidang jurnalistik nantinya. Nah, oleh karena itu, saya harap para peserta bisa mengikutinya dengan serius dan bisa mengambil ilmu yang sangat bermanfaat ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Nabila Nur Azizah selaku Ketua Pelaksana PJTD kali ini. Nah, untuk sambutan selanjutnya ada seseorang yang luar biasa nih berperan di Pers 5 UPI. Kita langsung sambut aja nih kata-kata sambutan dan sekaligus kata pembuka di acara PJTD pertama kali ini. Kita sambut nih dengan meriah pimpinan umum Pers 5 UPI Teh Siti Nurjana. Teh Siti. Halo Teteh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, yang terhormat Nabila Nur Ajijah selaku Ketua Pelaksana PJTD tahun ini, serta yang saya cintai dan banggakan para panitia dan peserta PJTD. Pertama, saya mengucapkan dan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi rahmat dan kehendaknya sehingga kita dapat melaksanakan PJTD ini. PJTD atau pelatihan jurnalistik tingkat dasar merupakan alur pengkaderan untuk mahasiswa UPI yang mana akan ikut bergabung di UKM Pers 5 ini. Mengusung tema membentuk jurnalisme muda yang kritis, kreatif, dan independen, saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini. Tak lupa juga kepada para peserta yang kita sebut balon anggota, bakal calon anggota muda Pers 5 tahun ini gitu, yang telah ikut berpartisipasi aktif dan antusias yang tinggi gitu untuk mengikuti acara ini. Semoga acara PJTD ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oh iya nih teman-teman, karena PJTD ini merupakan alur kaderisasi yang mana teman-teman harus mengikuti step by step-nya dengan baik. Jadi Teteh harap gitu ya teman-teman semua dapat mengikuti PJTD ini dengan baik, dengan sampai selesai juga. Begitu. Sekian dari Teteh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Sitin selaku pimpinan umum Pers 5 UPI. Nah, tadi udah ada kata-kata sambutan sekaligus kata pembuka untuk PJTD kali ini. Berarti langsung saja nih kita masuk ke acara intinya yang bakal membekali Akang dan Teteh untuk masuk ke Pers 5. Tapi nih, aku mau manggil satu orang yang akan memandu acara selanjutnya nih. Orangnya juga nggak kalah luar biasa. Langsung aja aku baca ini CV-nya ya. Tempat tanggal lahir, Jakarta, 20 Februari tahun 2000. Jenis kelamin, perempuan, agama Islam, alamat, Komplek LKBN antara 2 nomor 1, RT 05 RW 10 Bintara Jaya, Bekasi Barat. Nomor HP boleh dicatat 089712928811. Email syarifa@upi.edu. Riwayat pendidikan TK, TKIT Al-Iman, SD, SDIT Al-Iman, SMP, MTSN 21 Jakarta Timur, SMA, MAN 9 Jakarta Timur, perguruan tinggi Universitas Pendidikan Indonesia. Pengalaman organisasi, Sekretaris Umum MPK MAN 9 Jakarta, Ketua Ekskul Fotografi MAN 9 Jakarta, Remaja Masjid Al-Iman, Ketua Departemen Pendidikan dan Pengabdian Himapedia tahun 2019 sampai dengan 2020, Pimpinan Redaksi Pers 5 UPI tahun 2020. Kita sambut dengan meriah Teh Syarifah Nuraini. Mangga Teh Syarifah, dipersilahkan. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Hai Teteh. Baik ya. Alhamdulillah baik Teh. Hai. Udah kenal ya sama gue? Pakai gue lu aja nggak apa-apa ya, biar kita santai. Jadi perkenalkan, saya Syarifah dari moderator pertama untuk pekan PJTD teman-teman. Nah, di materi yang pertama ini, tahu nggak nih materinya tentang apa? Belum tahu kan ya? Kok nanya jawab sendiri, emang aneh. Ya udah nggak apa-apa. Mengenai teknik wawancara dan penulisan berita. Teman-teman, suaraku terdengar jelas kah? Terdengar Teh. Oke. Terdengar Teh Syarifah. Oke. Nah, jadi di pematerian pertama ini mengenai teknik wawancara dan penulisan berita, di mana ini yang bagian kayak jantungnya sebuah UKM Pers 5.
Jadi karena pers itu kan mengenai kepenulisan jurnalistik. Jadi alangkah baiknya teman-teman yang kepo tentang dunia pers, jurnalistik, apalagi kemarin ya teman-teman pasti mendengar kabar, sering nonton TV, lihat HP, lihat berita tentang jurnalis-jurnalis dan berita-berita mengenai kegiatan yang ada pada saat itu ditampilkan di TV maupun media sosial lainnya. Nah, untuk itu langsung aja nih, tanpa basa-basi lagi, materinya ini sobat saya dari teman di Bumsil sebenarnya. Dan di Bumsil itu ada juga namanya UPM Pers UPM Pers 5. Namanya UPM Isolapos. Seperti itu. Masih terdengar jelas suaranya? Masih aman ya? Oke. Langsung aja saya bacakan CV dari pemateri yang pertama. Tempat tanggal lahir Bandung 12 Februari tahun 2000, agama Islam, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, status belum menikah, hobi membaca, menulis, menggambar. Moto hidup, jangan lupa bernafas, hidupmu itu berharga. Riwayat pendidikan, TK PGRI Handayani Cibinong, Kabupaten Bogor, SD IT Al-Hidayah Cibinong, Kabupaten Bogor, SMP IT Al-Madinah Cibinong, Kabupaten Bogor, SMAN 1 Cibinong, Kabupaten Bogor, dan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2018 sampai sekarang. Riwayat organisasi, Ketua Divisi Mentoring Rohis At-Tarbiyah SMAN 1 Cibinong dari 2016 sampai 2017, Pimpinan Umum UKM Unit Pers Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Staf Divisi Advokasi Bidang Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Langsung kita sambut saja pemateri kita yang pertama, Aulia Rama Febriani. Halo. Adakah sudah masuk? Aulia? Aulia. Halo. Halo, Teh Sitin. Teh Syarifah. Halo, Teh Syarifah. Katanya Teh Aulianya masih loading untuk masuk, Teh. Gimana kalau kita bincang-bincang dulu nih, Teh? Oke, boleh banget. Nah, di sini nih ada 95 partisipan. Wah, gila. Udah 96. Wah, bentar lagi kayak 1000 deh. Salah hitungan berarti. Jadi nih teman-teman di sini pasti yang baru beranjak dari SMA menuju perkuliahan, apalagi langsung kuliah online lagi. Kepo dengan apa sebenarnya kehidupan di perkuliahan itu. Nah, Pers 5 itu pas banget buat teman-teman bisa meraba-raba tentang kehidupan kampus, mulai dari isu-isu kampus, mau dari kesenangan-kesenangan yang ada di kampus, karena UKM Pers 5 ini emang santuy banget, tapi kerjanya tuh gercep kalau lagi ada something, kayak gitu, teman-teman. Gimana? Aulia pas sudah masuk? Belum? Masih loading kah? Oh, udah masuk ya, Aulia Rahma? Ya udah. Oke. Hai Aulia. Halo. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Lagi di mana nih? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Oke. Iya. Udah siap nih buat ngasih pematerian? Insya Allah siap. Ini aku materi pertama ya? Oke. Iya, pertama banget. Harus jadi yang pertama. Aduh. Jadi gimana gitu? Oke, langsung aja. Iya, boleh. Terima kasih, Teh Syarifah. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Hari ini di jam kali ini saya diamanahi sama panitia dari pelatihan jurnalistik tingkat dasar dari PS5 untuk memberikan materi terkait teknik wawancara dan penulisan berita. Materi ini nggak bakal terlalu dalam ya, jadi singkat-singkat aja tentang info-info yang harus diketahui, tapi nggak akan selalu dipakai untuk kedepannya. Boleh next? Iya, langsung aja ke materi. Ini teknik wawancara ya, kita masuk ke topik pertama dulu. Boleh langsung di next aja. Nah, kita ambil sesuatu secara teoritis dulu ya, wawancara. Nah, wawancara ini proses tanya jawab atau dialog dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya terhadap suatu masalah. Nah, biasanya kan wawancara ini dekat gitu dengan kejurnalistikan, tapi selain tentang kejurnalistikan juga bisa dengan keperluan lain gitu, seperti kalau misalnya kita mau masuk ke organisasi atau mau penelitian itu juga pakai wawancara. Nah, wawancara ini teknis dan ciri khasnya dari dialog-dialog yang lain itu dia mempunyai tujuan tersendiri. Boleh di next. Nah, di sini ada dua yang harus diketahui. Yang pertama itu ada orang yang bertanya atau orang yang memberikan wawancara atau memberikan pertanyaan itu namanya interviewer atau pewawancara. Nah, kalau orang yang menjawab itu namanya narasumber atau kalau di Inggrisnya itu interviewee. Nah, di sini tujuan wawancara itu pewawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang lengkap, akurat, dan fair. Jadi adil untuk yang fair lah istilahnya. Nah, terus pewawancara yang baik itu dapat mencari atau mendapatkan pengungkapan atau wawasan atau insight lah. Jadi pernyataan-pernyataan atau pikiran dan sudut pandang gitu yang menarik dan cukup bernilai untuk diketahui. Lalu pewawancara yang baik juga dapat menggali permasalahan yang ingin diketahui untuk disampaikan kepada khalayak pembaca, atau pembaca di sini maksudnya seperti media cetak. Kalau misalnya bukan media cetak bisa ke pemirsa buat media televisi atau pendengar untuk media radio kayak gitu. Oke, next boleh. Oke, persiapan wawancara apa aja sih yang mesti kita siapin sebelum kita wawancara? Yang pertama itu teknis ya, kita harus siapin alat-alatnya dulu kayak alat rekam gitu. Kayaknya untuk tape recorder udah gak zaman ya untuk sekarang. Kayak ini deh, alat rekam yang di HP itu bisa dipakai. Terus kamera atau kamera video, terus list pertanyaan. Nah, itu tuh dilakukan untuk kita menghindari miss. Jadi kadang ada beberapa narasumber yang suka iseng gitu bilang, saya nggak merasa bilang ini kok. Nah, rekaman itu jadi bukti gitu untuk menghindari si miss ini. Lalu yang kedua adalah riset. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, kita harus bisa riset dulu. Kita harus tahu dulu apa yang ingin kita tanyakan gitu. Kan sebelum wawancara itu biasanya kita buat list pertanyaan kan. Nah, list pertanyaan itu seperti apa sih gitu. Misalnya kita mau nanyain apa. Nah, sebelum kita menanyakan hal itu, kita harus sudah tahu dulu apa yang ingin kita tanyakan. Misalnya kita ingin tanyakan tentang UKT gitu kan ke rektor. Nah, kita harus tahu dulu UKT-nya UKT di
UPI itu kayak gimana sih gitu. Pokoknya ada yang riset dulu, pokoknya kita harus tahu dulu apa yang ingin kita tanyakan, jadi nggak ngeblank sampai ke narasumbernya, dan itu juga untuk menghindari apa ya, kayak pengulangan dan nggak bikin si narasumbernya bingung. Oke, next. Nah, perhatikan narasumber. Ya, itu fotonya buat gimmick aja ya. Nah, di sini narasumber harus kita perhatikan karena kita kan harus tahu gitu kondisi dari narasumber sendiri. Yang pertama, yang aku kasih dua poin penting aja gitu, yang dalamnya bakal beranak sih. Yang pertama itu profil. Jadi kita harus tahu dulu si narasumber ini kredibel atau enggak, dia bisa dipercaya atau enggak kali tutur katanya, terus apa ya sih, kredibel tuh jadi kayak dia itu ada tanggung jawab apa sama masalah ini, dia punya informasi apa. Terus ini aku sambil nyontek ya, nggak apa-apa. Terus si narasumber ini bisa diajak wawancara atau enggak gitu. Kadang ada beberapa narasumber yang emang susah gitu buat diajak wawancara. Terus iya sih itu, 4 itu. Nah, kalau kondisi, kita mesti tahu dulu si kondisi narasumber itu lagi apa. Misal si narasumber ini ya bisa langsung wawancara gitu aja gitu kan, masa lagi ada kecelakaan nih kita tanyain kok gitu, nggak etis. Terus kita harus tahu dulu perasaan dari narasumber. Perasaannya cemas, jadi perasaan cemas, khawatir, dia merasa bersalah atau merasa malu itu apa ya, berpengaruh, karena di situ juga narasumber merasa tidak ingin bercerita, atau mungkin aja pernyataan yang dikasih dari narasumber itu bakal berbeda gitu. Nah, ada lagi ketika si narasumber ini sedang melindungi dirinya atau sedang melindungi orang di dekatnya gitu kan. Nah, di orang dekatnya ini bisa jadi orang-orang yang emang apa ya, bisa gini, ada dua kondisi sih untuk yang si perlindungan ini. Jadi yang pertama ketika si narasumber itu apa ya, dia pelaku nih, misalnya dia pelaku, nah dia itu ingin melindungi orang tuanya atau teman dekatnya biar nama orang tua dan nama teman dekatnya itu nggak tercemar. Atau yang kedua, dia ingin melindungi si pelaku gitu. Yang pelakunya ini misalnya temannya dia gitu, dia ingin melindungi si temannya, itu bakal apa ya, bakal sulit gitu. Jadi harus melihat kondisi seperti itu. Nah, yang terakhir, kalau misalnya si narasumbernya ini nggak tahu, jadi jangan terlalu memaksa ketika si narasumbernya ini nggak tahu materinya, atau maksudnya nggak tahu topiknya apa. Jadi kita nggak boleh maksa, kamu harus tahu kayak gini ya, itu nggak bisa. Itu harus diperhatikan. Oke, next. Nah, pelaksanaan wawancara di sini mungkin bakal lebih terkait ke sikap wawancara ya. Nah, sikap kita sebagai reporter, jurnalisme gitu kan, sebagai pewawancara itu harus terlihat baik di depan narasumber. Jadi harus sopan, harus senyum gitu kalau misalnya kita mau wawancara. Jadi narasumbernya tuh merasa nyaman ketika memberikan materi ke kita. Jadi apa ya, nyaman gitu memberikan informasi, nggak harus ragu-ragu kayak ini si pewawancaranya kok gini sih, pakaiannya kenapa kayak gini. Jadi agak skeptis duluan gitu, jangan bikin narasumber skeptis sama kita. Terus yang kedua, pertanyaan disusun dengan ringkas dan jelas. Ini harus ini tuh harus, karena ketika kita wawancara kan kita pengennya nggak mengulang-ulang pertanyaan, jadi harus ringkas, jelas, dan bisa dipahami sama narasumbernya.
Jadi info yang kita dapat dari narasumber itu sesuai dengan kita. Terus yang ketiga, kita nggak boleh so tahu. Jadi sikap si pewawancara kita sebagai reporter gitu ya, kita nggak boleh so tahu, kita harus meredam ego kita gitu. Walaupun kita tahu kayak mungkin dalam hati kita misalnya soal UKT nih, kita mau nanya ke rektor gitu kan, atau ke Pak Direktur, UKT ini gede pisan gitu ya, kenapa sih kayak gini. Nah, kita tanya ke Pak Rektor. Nah, si rektor tuh ngejawabnya beda, maksudnya tidak sesuai yang kita inginkan gitu kan. Nah, kita tuh harus meredam ego kita untuk tidak ngejudge pendapat rektor atau pendapat Pak Direktur gitu. Jadi nggak boleh, jangan disela dulu gitu, jangan disela ketika dia berpendapat, atau jangan merespon berlebihan gitu ketika dia berpendapat. Jadi harus senang gitu, kalem. Kita tuh ingin meminta informasi gitu, bukan untuk berdebat dengan beliau. Oke, di sini ada sifat-sifat wawancara. Yang di sebelah kanan tuh ada off the record. Nah, off the record ini maksudnya pernyataan narasumber itu tidak boleh dipublikasikan. Jadi untuk ini tuh kadang beberapa saat kita mau wawancara seorang dan si narasumber bilang off the record gitu. Nah, berarti pernyataan dia soal yang ingin dia utarakan gitu, itu nggak boleh dipublikasikan, nggak boleh dimasukin ke tulisan. Jadi tapi cukup kita aja yang tahu, cukup si reporter aja yang tahu gitu. Itu nggak boleh dipublikasikan, dan itu itu udah hak narasumber untuk melakukan hal itu. Terus yang ketiga ada background. Nah, ini sifat wawancara di mana pernyataan narasumber boleh dipublikasikan, tapi identitas narasumber itu kan kayak nama atau statusnya itu nggak boleh disebutin. Tapi kita bisa kita bisa nulis di beritanya seperti ini. Jadi kayak menurut instansi ini gitu kan, atau menurut Demawa gini, itu masih bisa. Kalau background itu nanti biasanya si narasumber bilang not for attribute. Nah, kayak gitu tuh. Terus kalau yang deep background itu informasinya yang dikasih sama narasumber boleh dipublikasikan, tapi tidak menggunakan kutipan langsung. Kutipan langsung tuh kayak apa? Kutipan langsung tuh kayak gini. Menurut Dirmawa, PJJ di UPI akan berlangsung sampai tahun depan. Nah, itu kutipan langsung. Kalau misalnya kutipan kita langsung tuh nggak Dirmawa mengatakan ini, tapi tidak pakai kutipan langsung gitu. Jadi ada kalimatnya lebih pasif. Ya mungkin kita bakal lanjut lagi di berita ya. Salah yang pelaksana wawancara. Oke, next. Nah, oke, udah masuk ke penulisan berita. Aduh, suaraku. Tapi kan dengar jelas kan ya? Jelas. Oh, oke. Nggak kecepatan Minum kan atau aku? minum? Minum aja, minum. Ya, santai. Enggak kecepatan. Aman, Bos. Ya, oke. Ini tentang kepenulisan berita. Aku ambil dari materinya Yuda Kusunandar. Iya, aku ingin ngasih tahu soal yang wawancara. Yang di slide sebelumnya tadi. Kalau bisa, ketika kita wawancara, boleh ke slide sebelumnya juga biar teman-teman ini. Ke slide selanjutnya aja yang sebelum sorry. Yang sebelum yang terkait wawancara. Nah, ini kan tadi ada kita ngomongin soal off the record, background, sama deep background. Nah, ini tuh salah satu sifat wawancara yang harus kita hindari. Mengapa? Karena kita biasa lihat berita kan informasi yang kita dapat itu kan on the record semua. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis, karena itu memang apa yang disebutkan oleh narasumber kan. Nah,
kalau bisa kita sebagai pewawancara harus menghindari tiga sifat ini gitu. Tapi memang ada kode etik di mana reporter tuh harus bisa pintar dan bisa mengolah si informasi yang udah didapetin jadi berita yang bagus juga kayak gitu. Tapi kalau bisa nih tiga sifat ini harus kita hindari gitu. Kalau bisa yakinkan si narasumber itu biar nama dan identitasnya dia tuh boleh dipublikasiin kayak gitu. Oke, kita lanjut ke berita, boleh. Oke, berita ini kalau menurut Mitchell V. Conley itu adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca serta menyangkut kepentingan mereka. Jadi secara garis besar berita itu sebuah tulisan atau sebuah kejadian gitu yang diolah menjadi suatu sajian atau tulisan, reportase kayak di berita atau siaran gitu. Cuman si sajian ini tuh harus yang bisa dipublikasikan. Kayak tadi tuh kayak tulisan berita gitu. Oke, next. Kita masuk ke jenis berita. Jenis berita tuh ada dua. Ada straight news atau hard news, ada feature atau soft news. Nah, beda dua berita ini adalah kalau straight news itu dia to the point gitu. Dia langsung memberikan informasi. Jadi contohnya seperti berita-berita yang biasa kita lihat itu dia tuh langsung memberikan informasi, dia tuh to the point gitu. Pembahasannya apa, intinya apa yang terjadi itu langsung dibahas secara runtut gitu di straight news. Terus kalau di straight news itu dia dia tuh nggak boleh ada opini penulis. Itu nggak boleh ada opini penulis. Terus kalau straight news itu dia cepat, dia tuh tulisan yang cepat, terus bergantung pada waktu, jadi bisa basi gitu isunya. Kalau straight news. Kalau feature dia itu dia informasi yang disampaikan itu nggak langsung, jadi tutur katanya tuh kayak cerita, nggak kan kalau straight news itu kan kayak di Bandung terjadi kebakaran gini. Nah kalau di feature itu kita bisa bermain dengan kata-kata gitu, kita boleh bermain dengan majas, jadi informasi yang ditemukan juga nggak langsung nggak sejelas si straight news gitu, nggak segamblang si straight news, tapi kita bisa bercerita atau bisa ngasih tahu apa yang ada gitu, apa yang diberitakan di feature atau di soft news. Terus kalau soft news itu dia boleh ngasih opini penulis gitu. Terus di soft news ini tidak tergantung sama waktu. Jadi bisa kapan aja, isu yang lama juga masih bisa di-up lagi, bisa dibahas lagi kayak gitu. Oke, boleh next. Nilai berita ada 9 nilai berita. Yang pertama itu penting. Berita itu harus penting dulu, kayak ini tentang apa sih, penting nggak sih untuk dibaca gitu. Istilahnya kayak urgent banget nggak sih untuk diberitakan gitu kepada halayak. Kayak gitu, berita itu harus kayak gitu. Nah, terus berita itu kedekatan. Di berita ini dekat gak sih isunya gitu? Apa sih yang dipermasalahin? Apakah itu dekat dengan kita gitu? Kalau misalnya yang terlalu jauh gitu. Ya misalnya berita tentang luar negeri tapi kita nggak berita tentang luar negeri tapi disajikan di koran lokal. Nah, beritanya bukan tentang internasional tapi tentang isu nasional
negara itu yang kita nggak tahu awalnya ujung-ujungnya gimana, tiba-tiba ada di koran lokal Indonesia itu sulit untuk dibaca gitu. Jadi harus dekat sama khalayak, sama pembaca atau pendengarnya. Lalu aktual jadi baru belum pernah terdengar gitu si isunya tuh apa ya, baru belum pernah didengar sama pembacanya, ataupun kalau misalnya isunya itu udah lama, kita berikan pandangan baru lagi gitu tentang isu itu gitu. Terus ukuran di sini bukan ukuran berita harus besar, bukan ukuran fisik ya. Ukuran di sini tuh maksudnya kalau di Inggris itu magnitude. Jadi seberapa besar si apa yang ada di dalam beritanya. Jadi kayak ini mencakup apa aja, ini mencakup siapa saja, segimana sih dampaknya kayak gitu. Ya, kayak gitu lah. Terus ternama. Jadi apa ya? Ada orang-orang yang terlibat di sana gitu atau enggak. Isu ini memang sudah bikin kita greget gitu. Jadi sering kita diskusikan gitu. Kayak misalnya ternama itu kan biasanya ada orang yang kita tahu tiba-tiba terlibat konflik atau apa, nah itu ternama gitu. Terus konflik, nah mungkin di sini aku nggak harus jelasin banyak ya, karena berita itu kan kayak berita perang atau berita kayak permasalahan yang ada di suatu tempat gitu, itu masuk konflik, nah itu bisa jadi nilai berita juga. Terus seksualitas di sini maksudnya ke bukan gender atau ya sih masuk juga ke gender gitu, tapi lebih kayak gini loh contohnya, seorang wanita misalnya di headline-nya gini kayak seorang wanita gini. Nah dari unsur seorang wanita itu masuk ke dalam unsur nilai seksualitas kayak gitu. Aku bingung jelasinnya itu gimana, tapi semoga teman-teman bisa ngerti. Terus ada human interest. Jadi apa ya? Selain unik gitu, selain unik ada itu tuh sebuah ketertarikan kita untuk hal itu gitu. Kayak misalnya soal teknologi. Siapa sih yang nggak tertarik soal teknologi? Kayak misalnya keluaran HP keluaran baru gitu kan, dengan seri ini dengan ini. Nah itu human interest. Jadi bisa dijadikan sebuah nilai berita. Terus yang terakhir ada luar biasa atau unik. Jadi hal yang belum pernah kita tahu tiba-tiba terjadi gitu kan, kayak bencana atau kita tiba-tiba menemukan sesuatu yang baru gitu, kayak kita nemuin tambang emas di UPI kan kayak nggak mungkin banget gitu. Tapi ya kalau misalnya itu emang ada itu luar biasa gitu kan. Nah kayak gitu. Si nilai-nilai berita ini nggak harus selalu ada di satu berita gitu, tapi bisa menjadi nilai tersendiri gitu, kayak gimana ya, nilai plus. Jadi berita ini masuk ke mana, terus yang berita ini masuk ke mana kayak gitu. Nggak harus selalu ada di semua berita kayak gitu. Oke, next. Nah, menyusun berita dengan piramida terbalik. Mungkin untuk teman-teman yang pernah belajar bikin berita atau pernah coba buat bikin berita atau bikin tulisan sebagai straight news. Ini untuk straight news ya. Ini untuk straight news. Bukan untuk feature yang tadi. Ada dalam pembuatan straight news itu tentang piramida terbalik. Nah, maksudnya apa? Jadi yang piramida yang awal itu yang paragraf 1 itu
lebih kayak lead, jadi kayak kepalanya si piramida, kepala si berita, kepala beritanya. Jadi informasi penting yang merupakan inti dari berita. Nah, di sini aku mau kasih tahu soal unsur berita. Unsur berita itu ada 5W1H. Itu satu ya, bukan IH ya. Itu satu. Unsur utama berita itu ada 5W1H. Yang 5W itu kan ada what, ada who, when, ya teman-teman tahu lah. Jadi apa yang ada di berita, siapa yang jadi pelaku, korban, atau siapa yang terlibat, terus kapan di berita itu ada, gitu kan. Terus apa ya? Banyak deh lagi. Aku rada lupa. Terus kayak how gimana caranya gitu kan. Itu unsur-unsur penting yang harus ada di paragraf 1 dulu. Jadi kita jelasin dulu apa namanya. Misalnya kayak cara kita bikin judul. Sorry. Jadi kita bikin si paragraf 1 itu. Jadi harus ada apa dulu. Apa sih yang terjadi? Misalnya kebakaran hutan. Di mana? Di mana ya? Kebakaran hutan di Kalimantan. Kebakaran hutan di Kalimantan itu udah langsung 2. Terus kapan? Kebakaran hutan pada Senin lalu, itu udah bagus 3 tuh. Terus apa ya? Siapanya? Atau kita mau masuk ke H dulu juga. Kebakaran hutan pada Senin lalu menyebabkan asap yang berkumpul gitu. Terus kenapa bisa demikian gitu kan? Kenapa kita masuk ke yang satu lagi, kenapa kebakaran hutan di Kalimantan pada Senin lalu menyebabkan asap yang berkumpul gitu di pemukiman karena misalnya apa ya, kemarau hutan kering. Nah terus siapanya, jadi karena kemarau jadi warga merasa sulit untuk beraktivitas. Nah itu tuh udah masuk paragraf pertama gitu, atau satu lip pertama gitu untuk satu berita. Nah paragraf ke bawahnya itu makin gak penting, bukan gak penting sih, jadi kayak tidak sepenting, tidak sejelas segamplang yang ada di paragraf 1. Jadi bawah-bawahnya itu udah data-data, udah kayak informasi-informasi yang cuma add-ons aja gitu, jadi tambahan-tambahan. Kayak misalnya nanti kita udah kasih tahu nih, kebakaran di Kalimantan menyebabkan ini kayak tadi. Terus di bawahnya kita tambahin menurut misalnya menurut pemerintah setempat kebakaran hutan ini gini. Nah nanti di bawahnya lagi tambahin lagi info yang lain. Nah, itu info-info yang hanya memperkuat di paragraf 1 kayak gitu. Pada akhirnya semakin ke bawah pembahasan yang dimutu cuma sebagai pendamping aja, tapi bisa memperkuat isi berita kayak gitu. Oke, next. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan berita itu unsur ya yang tadi. Kita harus memperhatikan unsur itu, dan unsur itu kalau bisa sih harus ada gitu. Harus ada biar jelas si berita itu kita mau bahas apa. Terus tentukan fokus berita. Fokus yang ingin kita bawa kemana sih? Si berita ini mau tentang apa sih gitu kan? Kalau berita itu tuh ada 4: mengedukasi, mengentertain, menginfokan, sama 3 deh. Mengentertain itu kayak menghibur gitu. Ada 3. Sorry. Aku lupa lagi sebenarnya, tapi itu tuh bikin kita tahu kalau misalnya si fokus berita ini tentang kita mau memberikan apa di berita itu. Terus kalau misalnya kita udah mengumpulkan informasi
mengumpulkan informasi yang ada, terus kita merasa aneh gitu, kayak ini di beritanya mau dibawa kemana. Nah, kita harus menentuin fokus gitu. Kita harus menentuin fokusnya, kayak misalnya kita udah dapat, oh UKT itu segini-segini. Misalnya kita mau berita soal UKT ya. Oh, UKT itu segini. Dalam transparansinya begini. Si direktur keuangannya masih kayak gini. Informasi terlalu banyak tuh. Nah, kita harus tentuin dulu fokusnya mau apa. Kita mau bahas transparansinya, kita mau bahas cara direktur keuangan mengolahnya kah, atau kita mau bahas apa ya, persebaran UKT-nya kah. Nah, itu harus dipilih, jangan ambil semuanya kayak gitu. Harus ada satu fokus yang ditaruh dalam berita. Terus ada paparkan fakta dan data. Itu harus. Fakta dan data tuh bisa apa ya? Bisa kita ambil dari data yang ada gitu. Kayak misalnya surat edaran. Misalnya rektor nurunin surat edaran gini. Nah, lampirkan tuh, atau enggak kita ambil kayak menurut surat edaran gini. Nah, itu udah masuk data. Itu tuh bisa memperkuat si beritanya itu biar kredibel lah, biar bagus gitu, kita nggak bikin asal-asalan seperti ini. Terus paparkan testimoni dan kutipan. Ya kayak tadi kita kan habis wawancara tuh, kita paparkan aja si kutipan. Kita paparkan informasi dari si narasumber. Nah, itu tuh nanti ada jadi si paparan pernyataan dari si narasumber ini masuknya ke berita, namanya kutipan. Nah, yang tadi aku bilang ya, ada kutipan langsung sama ada kutipan tidak langsung. Kalau kutipan tidak langsung itu kan kayak menurut Bapak Rektor gini. Nah, kalau kutipan tidak langsung begini, jadi kayak nggak harus pakai tanda kutip gitu. Biasanya kan kita pakai tanda kutip. Dengan kutipan langsung itu kita nggak boleh mengubah isi dari apa yang narasumber katakan. Jadi misalnya narasumber ngomong A, kita harus tulis di mana namanya, di berita, di kutipan itu A, nggak boleh dirubah. Nah, kalau kutipan tidak langsung juga sebenarnya nggak boleh dirubah, tapi kita bisa memadukan kata-kata yang tepat gitu. Kalau misalnya kita merasa kalau ini mah kutipannya kayaknya mending kutipan tidak langsung deh. Jadi kita bisa masukin kata-kata yang baik gitu, yang kalau misalnya si narasumber ngomongnya rada kasar gitu, kita masih bisa ngasih maksud baik gitu dari si kalimat yang disebutkan. Contohnya gimana? Kayak misalnya dia tuh, si narasumber tuh ngomong kayak gini dengan maksud seperti ini. Nah, kalau di kutipan tidak langsung, kita boleh langsung masukin maksud dari si narasumbernya. Kayak gitu. Udah. Next. Kayaknya udah deh. Oh ya udah. Terima kasih. Oke. Gak kerasa Terima kasih ya. buat semuanya. Iya, nggak berasa ya. Kecepatan nggak sih? Enggak kok, kita banyakin aja ditanya jawab kali ya. Karena kan Oke. aktif aja. Apa lebih seger pasti kalau dengerin orang mulu kan untung gitu ya manusia. Iya. Jadi nih langsung aja teman-teman, setelah pemateri kita udah memaparkan materinya terkait teknik wawancara dan penulisan berita ini. Ada nggak teman-teman yang mau bertanya? Boleh nih, langsung hands up, raise hand, iya raise hand, hands up. Kayak iklan apa gitu. Raise hand itu ada di fitur partisipan. Bisa teman-teman cek di partisipan atau di kolom chat. Iya. Boleh. Nah, sambil nunggu ada yang mau nanya, ngomong-ngomong soal penulisan juga nih. Waduh, apa ini? Oh ya. Nah, ngomong-ngomong soal penulisan. Sebentar. Ngeheng saya. Ngeheng. Oke, nah sip. Ngomong penulisan tadi kan
banyak banget ya yang tidak langsung yang kayak gitu. Lebih enaknya mah kebayangnya bisa dilihat dari tulisan-tulisan yang ada di Isolapos ya, dan Pers 5 di Ah web. iya, boleh. Promosi, mantap. Iya, promosi gak apa-apa. Jadi dan wawancara juga UKM jadi pers mahasiswa itu bukan memperkaya informasi diri ya, tapi juga memberikan informasi ke mahasiswa. Karena kan kita memang sering diskusi yang kayak gitu-gitu mengenai apapun, tapi akan akhirnya diinformasikan kepada mahasiswa. Itu sih ya keren banget, gila pers mahasiswa itu emang wow banget. Ini Harus kayak gitu. Harus udah banget. ada yang hands up kok hands up mulu sih. Udah ada yang raise hand dari Reska Wijaksana Nugraha. Boleh on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Widiaksana Nugraha dari kelas 1 BPGSD. Izin bertanya, bolehkah jurnalis mengekspresikan dukungan politiknya di media sosial? Terima kasih. Langsung jawab apa gimana, Pak? Wah, ya, boleh langsung dijawab aja. Oke. Biasanya dari tiap lembaga pers gitu ya, lembaga pers mahasiswa gitu, dia mempunyai apa ya namanya, kode etik gitu terhadap persnya. Kita boleh mengekspresikan opini kita terhadap suatu isu. Misalnya kita mau apa ya, mau pro atau mau kontra tentang isu politik sesuatu gitu kan. Nah, apakah jurnalis boleh mengekspresikan opini politiknya gitu di sosial media? Boleh, tapi jangan sebagai jurnalis. Karena kalau misalnya nih, kalau aku nggak tahu ya kalau misalnya di Pers 5, kalau di Isolapos, di UP Bumsil, kita boleh ikut jadi panitia apa ya, pemilu Presma, kita boleh jadi tim ses, tapi jangan bawa nama Isolapos gitu. Kita di sana bukan sebagai pers, tapi kita di sana sebagai orang biasa yang mau apa ya? Orang biasa yang mau mensukseskan tim orang kayak gitu. Kecuali dari lembaga persnya itu apa ya? Memang punya arah politik yang sama dengan si tokoh politiknya itu, kayak gitu sih. Nah, itu tergantung sama si lembaga persnya. Kayak gitu, Reksa. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke. Halo, suaraku tuh masih terdengar kah? Masih. Halo, suaraku masih ada kah? Oke. Masih, Pak. Udah cukup ya berarti dari Reska mengenai. Oke, aman. Jaringannya kurang stabil. Jadi langsung aja. Ada lagi kah yang mau bertanya teman-teman di sini? Boleh raise hand. Boleh pakai fitur stiker juga. Boleh pakai raise hand yang ada di partisipan. Oke, ada dari Eva Riris Simanjuntak. Sekarang dipersilahkan. Selanjutnya dari Jessica Joya nanti ya. Lanjut dari setelah Eva. Mangga Eva. Halo Eva, adakah Eva? Eva udah ngomong tapi suaranya kedengeran. Oh iya, Eva Iya. suaranya diperbesar Eva. Punten. Kalau gini udah kedengar deh. Oh, udah. Oh iya Teh, jadi
Ulang lagi ya Teh. Nah, nama saya Faridi Simanjuntak dari kelas 1A Pendidikan Multimedia. Izin bertanya, apakah kalau di dalam berita itu hukumnya wajib sekali gitu untuk pakai kutipan tidak langsung? Soalnya pernah gitu Eva baca berita kayaknya ada kutipan juga yang secara langsung gitu. Terus soalnya kadang ada juga yang pernah Eva dengar soal kalau misalnya berita itu terlalu dibuat opini gitu. Makanya kadang ada penangkapan jurnalis itu karena takutnya memberikan berita hoax karena berdasarkan pendapatnya sendiri gitu. Gitu Teh. Terima kasih. Oke, paham. Langsung dijawab, Aul, atau mau ditampung satu lagi? Gimana ya? Tunggu deh, aku takut lupa pertanyaannya. Aku langsung jawab aja nggak apa? Oke, boleh. Oke. Sebenarnya kutipan tidak langsung itu nggak harus. Maksudnya gimana ya? Kutipan tuh harus ada. Jadi harus ada orang yang diwawancara atau jadi kita tuh punya data apa ya? Data yang atau yang kredibel yang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, salah satunya tuh data yang paling kredibel dari jurnalis atau dari reporter itu wawancara. Tidak tahu wawancara ini. Biasanya kalau strike news itu wajib ada kutipan. Harus ada orang yang diwawancara. Biar kita tahu kalau si berita ini tuh kredibel gitu, tahu sumbernya dari mana, datanya dari mana, kayak gitu. Kalau soal opini, tadi kan aku sudah sempat bilang ya kalau di awal itu strike news itu nggak boleh ada opini, nggak boleh ada opini penulis, karena ya itu bisa memicu hoax gitu. Dan apa ya? Biasanya gini, kalau berita itu ada dalam penulisannya, ada apa sih? Editing. Ada editing itu tuh dari lembaga persnya. Jadi ada yang namanya keredaksian. Nah, si keredaksian ini dia yang berfungsi sebagai pengontrol beritanya, gitu. Berita ini harus dibawa kemana, dia kalimat yang harus begini. Nah, si keredaksian ini yang mengedit tulisan itu harus tahu di data wawancaranya tuh harus kayak gimana, data wawancaranya tuh yang dihasilin kayak gimana, si penulis yang udah nulis ini tuh masukin opini atau enggak. Nah, si redaktor ini yang nanti bakal nyaring, bakal ngedit jadi tulisan yang baik kayak gitu. Jadi kalau di strike nggak boleh ada opini. Kayak gitu ya, Pak. Baik, saya makasih Teh. Iya, sama-sama. Oke, halo? Ya, sudah cukup ya. Eva? Sudah puas? Oke. Selanjutnya dari Jessica Joya. Boleh, mangga di on mic-nya. Ya, Teh, atas kesempatannya. Saya Jessica Joya dari kelas 1A Pendidikan Multimedia, izin bertanya. Kan saya baru banget gitu, Teh, terjun di Pers 5 kayak gini, baru banget. Jadi saat liputan atau wawancara tuh, apakah si narasumbernya perlu dibayar atau bagaimana perjanjiannya supaya bisa sama-sama saling apa ya, si narasumber memberikan informasinya itu seperti apa gitu. Dan apakah perlu dibayar atau seperti apa gitu. Terima kasih. Oke. Pak, aku langsung jawab gimana, Pak? Iya, lanjut aja. Oh, Oke, siap. Mungkin apa ya? Jarang sih aku dengar ada, mungkin kalau di media mainstream gitu bisa aja si reporter bayar orang biar informasi yang dia dapetin tuh
apa ya, sesuai gitu kan apa yang dia pengenin. Tapi nggak harus, nggak apa ya, itu mah kayaknya cara licik lah. Apa ya, cara kita itu mah itu belakang banget tuh, kayak cara kita reporter yang udah habis ini banget. Tapi nggak pernah sih aku ngelakuin kayak gitu, nggak. Kita bangun dulu harusnya. Kayak tadi kan kita udah bahas soal sikap wawancara kan, sikap narasumber, sikap interviewer. Kita harus bisa bangun image kita yang baik dulu ke narasumber, biar narasumber tuh mau buat ngasih info yang kita ingin ke mereka gitu. Kita harus yakinkan kalau ini untuk kepentingan halayak umum gitu. Informasi ini tuh harus ada, orang-orang harus tahu dengan cara seperti ini gitu. Kalau misalnya si orangnya ini gak mau gitu kan dengan ketentuan kayak tadi soal kondisi si narasumber, ya kita harus yakinkan dulu gitu kenapanya. Dan kalau misalnya dia nggak mau, ya nggak apa-apa dengan kondisi-kondisi seperti dia malu atau kayak gimana. Kita kan nggak bisa maksa dia juga gitu kan, kalau misalnya dia cemas terhadap apa yang bakal dia katakan gitu. Kalau ngasih duit kayaknya kesannya nyogok banget nggak sih, kayak nggak enak juga gitu. Kalau menurutku sih jangan, jadi kita pakai cara yang baik-baik dulu aja gitu. Toh kita kan masih mahasiswa, kita nggak apa ya, kita masih lindungi sama kampus gitu. Jangan muluk-muluk. Kalau misalnya emang nggak dapat informasi, nggak apa-apa, bilang aja gini, kalau misalnya nih kita udah lama nih ngehubungin, misalnya kita ngehubungin siapa ya, ngehubungin humas kampus nih, lama nggak dibalas-balas, tapi deadline beritanya udah mepet. Kita bilang aja pada akhirnya di bawah tuh, tapi dari pihak humas tidak memberikan pernyataan lebih lanjut, jadi kita nggak usah maksa kayak gitu Jessica. Oke, gimana Jessica? Cukup jelas kah? Maafin ya aku off-cam dulu. Ya, Oke, sama-sama. selamat terjun di dunia jurnalistik ya, baru. Bisa apa? Oke. Di sini udah ada Nandita Putri Suwandi yang untuk bertanya selanjutnya. Teteh izin bertanya, tapi mohon maaf off cam soalnya sinyalnya lagi jelek. Pertanyaannya gini teh, kalau misalnya kita mau wawancarain seseorang gitu, tapi orangnya nggak mau, apa yang harus kita lakuin? Kita harus pasrah aja, ya udah nggak apa-apa, atau terus dikejar gitu teh? Terima kasih. Oke, terima kasih Nandita. Mangga, Awal. Oke. Kayak tadi ya, kalau misalnya si orangnya nggak mau diajak wawancara karena karena pernyataan, dia takut salah menyebutkan pernyataan, atau dia merasa malu atau ingin melindungi orang-orangnya, kita kasih kepercayaan dulu gitu. Kayak di awal tuh kita kasih perkenalan gitu. Saya dari, misalnya kita mau wawancara, halo selamat siang gitu, saya Nandita dari Persima, saya ingin wawancara ini dan ini gitu kan, apakah boleh gitu. Misalnya dari si narasumber nggak boleh nih bilangnya, maaf Pak, aku nggak bisa gini misalnya dengan alasan gitu. Kita yakinkan dulu kalau si tulisan ini misalnya kan kita bakal jadiin berita nih, misalnya kita bakal jadiin berita cetak gitu di webnya Persima, misalnya nanti kita kasih tahu aja
oh ya Kak, tulisan ini nanti buat buat kayak gini, tujuannya kayak gini. Kalau misal apa ya, itu agak, kalau misalnya ada yang dikhawatirkan, kita yakinkan dulu kalau nggak akan kenapa-napa, dan kita punya apa ya, kita bisa melindungi narasumber kita kalau misalnya si narasumbernya malah jadi kayak apa ya maksudnya, kayak dicemooh atau kayak gimana. Nah itu bisa kita lindungi gitu. Jadi kalau misalnya tetap kekeh nggak mau, si orang yang di narasumber tetap kekeh nggak mau, ya kita nggak usah maksa, bilang aja kalau si ininya belum mau memberikan pernyataan gitu untuk berita ini karena dengan alasan seperti ini, walaupun nanti mungkin isi beritanya bakal apa ya, bakal nggak apa ya, bukan nggak kredibel sih, lebih kayak kurang aja gitu, masa agak kurang gitu sih isi beritanya. Nah itu nanti bisa kalau soal pemberitaan itu nanti bisa diomongin sama keredaksian. Nah di keredaksian ini bakal diomongin lagi tuh kalau misalnya si wawancara atau narasumber nggak bisa. Nah nanti si keredaksian ini bakal ngasih tahu, oh ya udah kalau misalnya nggak bisa nanti kesini kasih alternatif yang bagus gitu, biar tujuan dari berita yang tujuan isu atau tujuan yang kita inginkan gitu masih tetap tercapai kayak gitu. Nah kita nggak usah dipaksain, kasihan. Nggak apa-apa. Oke, berarti dari Nandita apakah cukup? Ya Teh sudah, terima kasih. Oh iya Teh, atau misalnya Oke. kita harus nyari narasumber yang lain gitu Teh? Iya, itu mah gimana ya? Dalam wawancara nih, misalnya kita mau bahas isu apa ya? Bahas isu apa ya? Isu tentang pelecehan seksual. Misalnya kita punya narsum korban ini nggak mau ngomong. Nah kita cari narsum lain yang bisa kita ajak untuk memberikan informasi gitu. Mungkin dari pelaku misalnya, atau dari orang terdekat korban gitu. Nah itu bisa kalau misalnya mereka bisa ngasih informasi dan itu masih kredibel. Jadi harus ngasih alternatifnya juga. Gitu. Oke. Sudah cukup Nandita? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya Teh sudah cukup, terima kasih. Oke. Mungkin dari wawancara ini kayak itu tadi ya, balik lagi ke kode etik itu yang pertanyaan pertama tentang yang politik. Jadi sebagai pers itu nggak boleh terlalu mendukung ini banget, maksudnya dikeluarkan di media sosial, diungkapkan ke banyak orang. Jadi ketika kita mau wawancarai misalkan yang aktif ngeliatin sosial media kita, jadinya nggak percaya ya. Seperti yang jadi menutup-nutupi informasi yang seharusnya bisa kita dapetin. Oke, kayak gitu. Mungkin teman-teman, adakah lagi yang ingin bertanya? Kayaknya makin banyak dia yang nanya. Mumpung ada sang expert. Ya, belum expert. Mana? Itu tadi ada yang wih banyak banget nih, ada 3. Halo, ada suaraku? Ada. Oh iya. Ada. Oke. Ada 3 orang nih yang nanya, dari yang pertama dulu dari Tantan Nugraha. Mangga Tantan. Izin bertanya Teh, kan UKM pers itu di bawah naung lindungan kampus gitu ya. Gimana kalau misalkan kita tuh bikin berita tentang kampus, terus narasumbernya itu dari petinggi kampus, terus ditegur sama petinggi kampus juga, tapi beda, bukan yang narasumber itu, kayak gimana kita harus kayak gimana gitu? Bentar. Jadi mesti gimana? Jadi ditegur gitu sama petinggi kampus berita kita tuh gitu. Jadi kita ngomongin kampus, ada
kita masukin narasumber pendiri kampus, tapi kita ditegur juga soal pendiri kampus. Iya, petinggi kampusnya yang lain gitu yang nggak tahu. Oh, yang nggak kampus lain, bukan kampus kitanya. Kampus kita, tapi petinggi yang lain gitu. Oh. Itu sering terjadi, kawan. Iya, kalau itu sering terjadi. Sering terjadi sebenarnya. Aduh, aku langsung jawab ya, Tante. Tapi mungkin gimana? Iya, langsung. Iya. Kalau misalnya kita biasanya gini sih, kalau mau wawancara petinggi kampus, kita ambil dari bawah dulu. Misalnya mau bicara soal UKT, kita ke Dir Keuangan dulu baru ke rektor. Nah, misalnya nih kita mantap ke Dir Keuangan, kita udah dapat informasi yang kita kayaknya nggak perlu deh ke rektor, ini udah lengkap banget gitu ke Dir Keuangan. Langsung gas sama redaktur sama tim red udah di ACC lah, udah di ACC, terbit tuh beritanya. Tiba-tiba rektor ngomong, kok berita ini terbit gitu kan ruas ya kita. Kan udah khawatir kayak ya seandainya berita itu bisa kita pertanggungjawabkan, tim red tuh harus pintar sih sebenarnya, harus pintar dan pertanggungjawabkan juga, pemimpin umum juga harus bisa mempertanggungjawabkan, dan penulis juga harus bisa mempertanggungjawabkan tulisannya. Ketika apa yang kita tuliskan itu sebenarnya tidak merugikan, ya nggak apa-apa, nggak salah. Menurutku gini, kalau memang itu isu yang memang mahasiswa harus tahu, nanti kita ambil dalam lingkup kampus ya, itu isu yang mahasiswa harus tahu, dan memang informasi yang udah isu yang geger gitu. Kita dapat informasi ini, terus ada yang nanya gitu kan, ditegur, kenapa ini bisa naik gitu kan. Ya kita kasih alasan, kita kasih tujuan kalau tulisan ini tuh seperti ini, tujuannya untuk menginformasikan kalau memang isu ini tuh orang tuh harus tahu masalahnya dari apa. Orang tuh mahasiswa tuh harus sadar, harus peka terhadap isu ini. Misalnya isunya tentang UKT kayak tadi. Misalnya UKT kegedean gitu, atau transparansinya nggak ada. Kita harus kasih penjelasan kalau ya transparansi UKT itu wajib, Pak. Mahasiswa tuh harus tahu. Kenapa? Karena transparansi UKT itu kan nanti kita biar jelas itu uang yang udah kita kasih ke kampus itu dikemanain, dibuat apa, fair nggak sih sama buat pengeluaran mahasiswa di UKT kayak gitu. Itu harus ada. Jadi kita kasih penjelasan gitu kan. Kalau misalnya pahit-pahitnya si petinggi ini pengen berita kita turun gitu, ya kita kasih kita pertahankan gitu, kita pertahankan dulu, kita pertahankan si beritanya sih kayak gitu. Pokoknya usahain jangan ada yang turun aja. Oke, cukup mungkin dari Aulia untuk menjawabnya. Cukup. Berarti kayak bukti dari isi berita itu kita udah ada pegangan ya ketika di komen. Jika dirasa, makanya tadi penting banget yang tadi di awal ya, teknik wawancara itu elemen penting dari penulisan berita. Gitu, Tantan. Oke, Tantan. Oke, Teh. Makasih, Teh. Iya, sama-sama. Oke. Selanjutnya ada, gak apa-apa nih masih lanjut, masih semangat gak? Santai sih aku. Kalau bisa. Gabut ya? Enggak juga. Lanjut aja. Enggak juga, aduh salah. Lanjut aja deh ke Haliza Abdatisha. Mangga Haliza.
Izinkan perkenalan, nama saya Kaliza Abdatisha dari kelas 1D PGSD. Saya izin bertanya, kenapa apa anggapan teteh-teteh sama berita-berita yang clickbait yang banyak terjadi di Indonesia sekarang ini? Terima kasih. Oke, udah menangkap pertanyaannya? Bentar. Mungkin Maksudnya, headline yang headline-nya ya. clickbait gitu. Iya, Headline-nya yang bikin kita kepincut buat ngeklik gitu kan. Kayak, ini headline apa gitu kan, kenapa kayak gini. Nah, yang 10 fakta 10 fakta madu Indonesia, yang ketiga bikin mata melotot kan itu. Nah. Gimana? Nah, itu gimana nih tanggapan dari Aul? Oke, sebenarnya berita dengan headline clickbait itu nggak masalah, karena itu membuat kita jadi ingin baca kan. Apa ya, ada kita nggak bisa gitu, kalau kata orang-orang mah kita nggak bisa kalau cuma lihat judulnya doang. Pasti kita harus pada akhirnya kita harus lihat isinya dulu, beritanya tentang apa. Disitulah sebenarnya mungkin orang-orang yang membuat berita clickbait ini tuh pengen orang-orang Indonesia tuh bisa meningkatkan literasi baca dengan berita gitu kan. Mungkin itu salah satu tujuannya, kita nggak tahu. Itu tujuan positifnya. Misi tersembunyi ya. Iya gitu kan. Kalau aku boleh optimis kayak gitu. Kalau boleh pesimis, dia nggak bikin judul dengan baik. Kenapa? Karena pada akhirnya dia kayak memberikan pandangan secara langsung enggak. Biasanya kan kalau kita ngasih pandangan kan di paragraf selanjutnya ya. Kalau dia tuh ngasih pandangan di judul. Jadi bikin kita kayak skeptis, kayak maksudnya apa nih gitu kan. Apa dia kayak gini. Nah, orang-orang yang nggak mau baca berita gitu kan, malas baca berita, cuma baca judul doang, dia langsung kepincut tuh kayak biasanya di medsos gitu kan, kita lihat judul judul berita wanita ini kayak ih apaan sih kan gini langsung di komen, langsung disambar gitu kan. Nah, itu nggak baik sebenarnya. Jadi kita ambil positifnya aja ya. Mungkin dia ingin memberikan misi tersembunyi kayak tadi gitu kan, memberikan kita minat literasi terhadap pembacaan berita kayak gitu. Optimis dulu aja nggak apa-apa. Kayak kita Haliza. Semoga membantu. Baik, terima kasih Teteh. Iya, sama-sama. Oke, cukup ya dari Haliza. Nah, jadi mungkin tentang yang clickbait itu juga kita harus cross check juga isinya ya, jangan main. Iya. Jangan main sambar itu nggak bisa. Kita tuh sebagai jurnalis tuh harus skeptis orangnya. Kayak misalnya nih ada info soal misalnya virus corona Desember udah keluar, kenapa bisa gitu kan? Kita harus baca dulu kenapa rate kayak gini. Terus kayak misalnya di narasumbernya disebutin profesor siapa. Nah, coba langsung aja copy paste tuh namanya, diklik, ditaruh di Google gitu kan, search nih, ini siapa nih orang gitu. Jadi kita harus skeptis sama info-info yang ada yang beredar gitu. Jadi kita tahu yang mana hoax, yang mana enggak. Seorang jurnalis harus skeptis sama info biar kalau misalnya kita mau bikin berita, jadi berita kita kredibel kayak gitu. Nah, benar banget sih. Oke, berarti penting banget teman-teman buat critical thinking, kepo terus kayak ini beritanya benar apa enggak sih, jangan hanya langsung percaya. Oke, selanjutnya dari Benedikta Dwi Adventiana yang sudah raise hand. Boleh? Suara saya terdengar? Benedik? Oke, terdengar. Perkenalkan, nama saya Benedikta Dwi Adventiana, bisa dipanggil Dikta. Dan saya izin bertanya ya Kak, kan kadang kita nggak bisa milih nih narasumber kita tuh mau siapa, karena ya sesuai topiknya aja kita harus menyesuaikan kan. Nah, kita nggak tahu nih sifat narasumber kita gimana, bisa kayak pemarah atau misalkan dia lebih baik banget. Jadi kita
otomatis kita sebagai yang wawancara harus menyesuaikan gitu ya Kak. Nah, gimana sih tips Kakak biar kita tuh lebih percaya diri aja gitu, terus bisa menyesuaikan sama narasumbernya gitu Kak. Makasih. Oke, terima kasih Dikta. Cukup paham Aul pertanyaannya? Oke, cukup paham. Tips biar kita bisa menyesuaikan dengan narasumber. Gimana ya? Yang pertama kita harus bersikap baik dulu. Kita harus yakinin kalau kita tuh orang baik-baik, bukan anak berandal, bukan yang kita harus ngasih tahu dulu kalau kita tuh baik dulu. Kita tuh orang anak baik gitu, anak baik. Misalnya kayak kita pas ketemu senyum gitu, sopan. Jadi dianya juga mungkin luluh gitu dengan baiknya kita. Kalau misalnya nih pas kapan ya? Aku kasih contoh gini aja deh. Waktu aku wawancara rektor yang sekarang, rektor UP yang sekarang kan Pak Salahuddin ya. Pak Salahuddin itu orangnya setelah aku wawancara gitu, aku baru tahunya setelah aku wawancara. Pak Salahuddin itu orangnya rada tegas dan pada keras kepala. Jujur ini mah. Apa ya? Jadi pas wawancara ketika tiba-tiba beliau, kalau istilah kasar kita mau ngegas ya. Kalau tiba-tiba beliau ngegas tuh kayak oke, gitu kan, kita harus nurunin tensi dulu. Kita coba ini deh buat apa ya? Buat mencairkan suasana lagi gitu. Kayak gimana ya? Kita mencarikan suasana lagi kayak, oh ya baik Pak, kalau misalnya si bapaknya tuh kayak udah tinggi, terus pernyataannya juga udah kita bilang aja gini, oke baik Pak, terima kasih atas pernyataannya gitu, akan saya masukkan dalam ini gitu, gak bakal, jangan masukin kalau dia marah atau gimana gitu. Terus apa ya, kitanya jangan ikutan terpancing kalau misalnya si orang itu jadi marah gitu, emosinya kita harus tahan gitu kan, kita harus tahan ego. Misalnya si bapaknya tuh kayak yang menggebu-gebu gitu, si narasumber menggebu-gebu, gini kan harus gini gini kita kalem aja, kalem kayak apa ya, netral gitu, kayak oh iya baik Pak, jadi menurut Bapak seperti ini. Jadi kita perjelas lagi gitu kan, kita bisa perjelas lagi, kita bisa ambil poin penting dari si pendapat Bapaknya gitu kan. Ketika Bapak mengiyakan, itu udah masuk ke apa namanya ya, masuk ke pernyataan yang bagus ya gitu. Terus contoh apa lagi nih yang kira-kira kita harus bisa menguasai diri? Contoh apa lagi ya? Kira-kira selain si narasumber marah, kira-kira apa ya? Kira-kira apa Pak? Tersinggung sama pertanyaannya mungkin ya. Oke, kalau tersinggung kita barin sih, jadi kayak kita tuh harus kalem gitu, harus kalem, jadi anak baik. Kayak misalnya tersinggung nih, maksudnya apa gitu kan, Anda menganggap saya seperti ini sini, terus kita bilang, oh enggak Pak, maksud saya dari pertanyaan ini Anda seperti ini, menurut pandangan Bapak seperti apa. Jadi kita harus kalem gitu, nggak boleh, jangan mengeluarkan ego kita gitu, harus bisa apa ya, mengerti narasumbernya tuh kayak gimana. Setelah misalnya itu dia marah, setelah dia tersinggung, jadi kita harus tahu positif. Oh ya, sebenarnya harus harus menambah tensi gitu, terus bikin dia tersinggung atau bikin pernyataan
pertanyaan yang terbuka. Jadi ada pertanyaan terbuka sama tertutup gitu. Pas aku baca materi tadi tuh, cuman aku nggak sempat jelasin. Jadi ada pertanyaan terbuka tuh gimana kita tuh bisa nanyain apa sih yang terjadi gitu kan. Yang kesana tuh kayak si orang narasumber itu bisa ngasih pendapatnya. Jadi si narasumber tuh bebas ngomong apa aja gitu kan. Jadi kayak apa, bagaimana gitu kan. Maksudnya gimana sih menurut Bapak seperti apa? Nah itu terbuka, pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaan tertutup tuh kayak misalnya gimana sih apa ya? Gimana sih menurut Bapak gitu? Atau apa sih yang terjadi gitu kan? Jadi si lingkup jawaban narasumber itu disempit gitu. Kayak dia harus cuma bisa jawab ini doang. Apakah Bapak merasa bahagia atau apakah Bapak merasa apa ya apa sih merasa merugikan gitu. Nah itu tuh jadi sempit gitu jawabannya si narasumber. Kayak gitu sih kayaknya. Harus kalem. Poinnya tuh harus kalem. Kayak gitu. Terima kasih Kak. Dikta. Iya sama-sama. Oke, halo, cek. Apa ada suara? Masuk. Cukup penjawabnya tadi dari Dikta. Aduh, azan. Oke, kita dengarkan azan dulu ya. Sebentar. Di aku belum soalnya. Sambil mendengarkan azan juga, apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Nanti setelah azan bisa langsung satu penanya terakhir di sesi ini. Sambil nunggu dengerin azan, bagi yang mau bertanya boleh dipikirin dulu mau nanya apa. Mumpung yang expert ini masih hadir di sini, kayak gitu. Oke, kita tunggu 5 menit ya teman-teman. Mohon maaf ini. Oke, teman-teman. Alhamdulillah azannya sudah selesai. Kita lanjutkan lagi ke PJTD lagi. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, satu pertanyaan terakhir dari Dina Amaria S. Kepadanya dipersilakan on mic.
Perkenalkan, nama saya Dina Maria Sembiring dari kelas 1A PGSD. Sebelumnya, terima kasih karena telah memberi waktu kepada saya untuk bertanya kepada tetenya. Pertanyaannya itu, pengalaman terburuk yang pernah dirasain oleh Teh Aulia selama menjadi pewawancara, apa ya Teh kalau boleh tahu? Terima kasih. Jadi Pak di sini baru azan, kedengeran nggak azannya? Kedengeran dikit. Oke. Tapi gimana, mau lanjut dulu apa mau dengerin dulu? Gak apa-apa sih sebenarnya. Tadi udah dengar kan ini Bandung. Ya, tetap lanjut aja. Enggak. Sambil aku inget-inget deh. Pengalaman buruk apa ya? Pengalaman terburuk aku waktu wawancara. Pas kapan ya? Pas ini sih, pas aku tadi aku inget-inget dulu aja ya. Soalnya aku nggak pokoknya aku lupa jujur. Karena banyak yang dikerjain juga sih. Iya sih. Pas sama rektor mungkin ya nggak enak ya, pengalaman yang nggak enak ya. Iya. Sebenarnya sama Pak Rektor juga nggak enak karena itu kan via chat. Aku cerita deh. Jadi mau ngomongin, jadi kan UPI mau di Kamda mau di Mensil itu tiap tahunnya ada isu yang selalu diangkat. Biasanya tuh nama aksinya tuh 3 titik hitam tentang UKT, lagi ya aku lupa, pendaftaran gitu, seleksi mandiri, sama satu lagi aku lupa tentang apa. Nah, waktu itu pas udah apa ya, pas udah daring, udah masa pandemi gini, sebenarnya aku ingin menjelaskan, bukan menjelaskan, ingin mendapatkan informasi penjelas gitu dari rektor terkait PJJ di UPI. Karena ini sebenarnya kesalahan aku juga, karena aku mengulang pertanyaan waktu di chat itu, akhirnya digas sama beliau. Dikirimin pernyataan itu di caps lock semua hurufnya. serius di caps lock semua hurufnya sama beliau. Terus kayak aku mikir salah apa ya, terus setelah aku lihat kayak oh ya, aku mengulang pertanyaan yang sama. Nah itu sebenarnya nggak boleh, makanya perlunya kita untuk mengurutkan pernyataan ringkas dan jelas itu tuh harusnya kayak gitu, biar nggak digas. Biar nggak terulang lagi gitu jawabannya. Sejauh ini sih itu sih yang aku inget gitu ya. Kayak gitu sih Pak. Oke, mungkin begitu. Gimana Dina, apakah puas dengan pengalaman dari Aulia ini yang pernah digas rektor gitu ya di chat? Cukup puas Teh, terima kasih. Oke, sama-sama Dina. Gak apa-apa, pengalaman kan kita sharing-sharing. Jadi kalau pas ngechat rektor, tahu lah gimana ada persiapan kita ya, persiapan berkat pengalaman dari Aul kan. Iya. Oke, kita cukupkan aja untuk sesi tanya jawab kali ini. Gimana teman-teman? Cukup menarik ya, ada 96 orang yang masih stay di room ini. Alhamdulillah banyak. Oke, kita langsung beranjak ke kegiatan selanjutnya, yaitu akan ada pemberian tugas. Jadi setelah teman-teman memperhatikan materi yang udah diberikan Aul ini, teman-teman biar lebih tertantang lagi untuk bagaimana sih memang materi yang sudah dipaparkan dari Aulia ini.
yaitu menulis tentang isu yang paling dekat di sekitar rumah kalian. Kayak gitu topiknya. Boleh bebas mengenai mau wawancara siapa aja, misalkan ketua RT, ibu kamu, atau saudara tetangga, kayak gitu. Apa ada yang mau bertanya untuk yang tugas praktek ini? Dipersilakan untuk 2 penanya. Tidak ada. Dijelaskan lagi mungkin ya sama pengumpulan tugas ini itu pengerjaannya sampai PJTD ini berakhir. Jadi ada 2 pekan PJTD minggu ini dan minggu depan. Jadi minggu depan teman-teman akan dikirimkan link Google Drive. Nanti teman-teman bisa upload hasil tulisan teman-teman di situ. Kita nggak menentukan panjang pendek tulisannya, yang penting teman-teman udah mempraktekkan apa yang materi yang sudah disampaikan dari Aulia ini. Jadi ketika teman-teman sudah masuk PES 5, sudah pernah mencoba saat pelatihan ini. Gitu teman-teman, peserta PJTD 2020. Apakah ada yang mau bertanya mengenai penugasan ini? Tidak ada? Oke. Kita lanjut aja nih. Aul, kita udah berada di akhir acara. Kita akan foto bersama. Oke? Kita foto bersama versi screenshot ya. Operator atau Pupdoc, siap? Boleh di on mic yang akan memberikan aba-aba. Ya, saya teh yang Siapa? ya tahu Ten. Oke. Muje ya. Oke. Dalam hitungan ketiga ya, bentar. Oke. 1, 2, 3. Tahan. Tahan dulu bentar. Oke. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Tahan. Tahan. Oke. Udah? Oke, terima kasih Muje sudah men-screenshot foto virtual kita. Berada dari penghujung acara, mungkin gue pengen Aulia memberikan motivasi atau apa gitu buat calon-calon anak pers mahasiswa. Mantap. Aduh, mantap. Udah lah, nggak bakal ngasih wejangan. Aduh. Closing statement ya, kayak closing statement. Apa ya, proses menjadi persma itu mungkin bakal panjang buat teman-teman, tapi nikmatin aja karena kalau kita menghargai setiap proses pasti selalu ada effort yang bakal kita dapetin, kayak gitu sih. Semangat buat teman-teman, semoga bisa betah di Persima. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Aulia dari Ya, sama-sama. Terima kasih juga buat panitia yang sudah mempercayakan pemateri ini kepada saya. Oke. Halo, cek suara ada? 1, ada. Oke. Halo, cek. Ada. Oke. Sekali lagi big thanks buat Aulia dari UPM Isolapos. Semoga kita Pers 5 dan Isolapos tetap jaga kekompakan sebagai persma di UPI. Ya. Terima kasih juga kepada teman-teman sudah mengikuti di sesi pertama ini.
saya tutup langsung aja karena ilmu yang tadi udah lama dibahas itu lebih banyak daripada kesimpulan di akhir. Jadi ya udah nggak ada kesimpulan. Saya langsung tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Feby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Teteh pemateri sama Teteh moderator. Wah, luar biasa sekali ya. Kita tepuk tangan dulu nih untuk kita semua buat tadi Teteh pemateri dan Teteh moderator juga. Mana ini teh atuh tepuk tangan virtual ini mah nggak kedengeran suaranya. On mic biar pecah, biar gak ngantuk. Sok 1, 2, 3. Tepuk tangannya mana buat kita semua? Mantap. Yeay. Dilihat-lihat nih, Teh udah sakit punggung Teh. Udah sakit leher Teh, udah nggak fresh aku di depan laptop aja, cenah. Udah kelihatan nih muka-mukanya nggak se-fresh tadi pas pagi ya, karena aduh Teh aku tuh terlalu fokus cenah tadi ngelihat pemateri. Nah, gimana nih Akang Teteh? Masih pada semangat atau mau istirahat dulu ini Teh? Istirahat dulu Teh, soalnya. Oke, mau istirahat dulu, cenah mau makan dulu, mau nge-freshin dulu diri. Tapi sebelumnya mau jargon dulu sebelum kita istirahat mau jargon dulu. Nih sekarang mau dipimpin sama siapa ya? Sama siapa ya ini Teh yang Kang Muhammad Erin. Ada Kang Muhammad Erin? Halo. Halo, Kang. Halo, Teh. Halo. Kang, Halo. ini Teh kan mau istirahat, tapi pengen jargon dulu, Kang. Biar lebih ingat. Tadi juga si Akang yang pertama, udah 2 kali aku teh jargon, tapi tetap lupa. Gimana, Akang masih ingat atau enggak, Kang? Halo, Kang Erin. Halo, lupa Teh. Aduh, Bisa diulangi lagi? astagfirullahaladzim si Akang ini mah bener-bener 4 kali Kang berartinya abdi teh kedah jargon wae ieu teh pers 5. So Kang, sekali lagi ini mah ya, udah ini kita istirahat dulu nih Kang. Kang, tinggalnya abdi Akang nggak lupa nih jargonnya, kedengar suaranya? Kedengar suaranya? Nih Kang, lihat ya. Pers 5 UPI, Be Creative Minority. Gimana Kang? Sok. Sekali lagi ini teh. Udah. Pers 5 UPI, Be Creative Minority. Creative Minority. Tuh. Sok Kang, pimpinku Akang. Tapi kedah semangat. Soalnya kan mau istirahat ini teh. Jadi harus semangat Kang. Sok enggal Kang, udah nggak sebar cenah ini Akang tetehnya mau istirahat dulu. Terus langsung aja Teh. Langsung atuh Kang, cing semangat atuh Kang, itu senyumnya dilebarin dulu. Sok. Tah gitu atuh Kang. Pers UPI kan ya? Pers 5 UPI Kang. Aduh si Akang ini mah. Pers 5 UPI. Tah gitu Kang. Pers Bener. 5 UPI. Be Creative Minority. Nah, betul. Sekali lagi Kang, kurang semangat, kurang pasih. Sok cing semangat gitu Kang, si gerakan tangan sama mukanya teh. So. Pers 5 UPI, Be a Creative Minority. Be Creative Minority. Wow. Terima kasih ya untuk Kang Erin. Nah, untuk Kang dan Teteh, kita karena sudah memasuki acara untuk istirahat, jangan lupa untuk Akang Teteh bergabung lagi di room Zoom ini
pukul 12.50 ya Kang Teteh. Jangan sampai telat karena akan ada pematerian yang tak kalah luar biasanya lagi. Boleh manajemen waktu kalian sebaik mungkin. See you di jam 12.50. Bye-bye. Boleh ya, sok langsung live aja.